Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Kita Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Yang dimana saat ini Sukma mencoba untuk membuatkan teh hangatnya untuk Mita. Dirinya berharap agar Mita cepat pulih seperti semula ya guys ya. Dimana saat itulah Clara pun datang menemuinya dan mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya merasa sangat gregetan dengan Sukma ya, bahwa saat ini Mita mengalami penyakit, bukan penyakit yang biasa ya, bahwa saat ini Mita itu tengah hamil. Apakah Sukma tidak mencurigai hal itu, karena Sukma juga pernah merasakan hal yang sama ya, muntah-muntah dan sering pusing dan bahkan jatuh pingsan di saat dirinya baru saja mengidam ataupun hamil muda ya. Dimana saat itulah Clara pun mengatakan jika Sukma tidak percaya silahkan suruh salah satu pelayan Sukma untuk membeli tes pack dan suruh Mita untuk tes kehamilan tersebut. Dan jika hasilnya positif maka Sukma akan mengetahui siapakah Mita yang sebenarnya, dan dirinya pun mengetahui jika Sukma membangun semua ini itu semua karena Sukma ingin bermimpi untuk membesarkan toko ini. Dan itu hanya saran dari seorang kakak, karena dirinya tidak ingin jika impian Sukma dihancurkan oleh orang lain. Yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Clara bahwa jika memang benar Mita hamil itu bukan urusan dirinya dan juga Clara, itu urusan Mita sendiri. Dan Sukma pun mengatakan kepada Clara bahwa Clara seorang wanita yang sangat sibuk ya, tetapi kenapa Clara begitu sangat senang mengurusi kehidupan orang lain. Dan Sukma pun menegaskan kepada Clara bahwa dirinya tidak akan pernah temakan hasutan Clara kembali. Dan Sukma pun menyarankan kepada Clara untuk mengurusi hidupnya sendiri, jangan pernah mengurusi kehidupan orang lain. Setelah itu Sukma pun pergi meninggalkan Clara ya guys ya, dimana saat itu Clara pun mengatakan bahwa pastinya sebentar lagi ini semua akan menjadi urusannya Sukma, karena Clara mengetahui bahwa saat ini Mita tengah menjalankan rencananya untuk membuat Aksa percaya bahwa anak yang di dalam kandungannya tersebut adalah anak Aksa. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Aksa tidak concern sama sekali ya bekerja ya guys ya, karena saat itu Aksa pun teringat kembali dimana saat dirinya menemani Mita memeriksakan dirinya ke dokter, dan dokter pun mengatakan bahwa Aksa harus menjaga perasaan Mita dan selalu menjaganya dan tidak menyuruhnya untuk bekerja terlalu keras ya, karena itu akan membuat Mita kembali sakit dan jatuh pingsan. Dan saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa jika memang benar itu adalah anaknya, maka sebagai seorang lelaki dirinya pun harus berani menghadapinya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Yang dimana saat itu Aksa pun mengatakan bahwa dirinya tidak boleh membuat Mita stres, karena dirinya tidak ingin jika terjadi sesuatu kepada janinnya saat ini. Setelah itu Aksa pun pergi ya guys ya, dan saat itulah Angga pun datang untuk menemui Aksa. Namun Aksa tidak ada di sana, dan tanpa sengaja Angga melihat di laptop Aksa tengah mencari vitamin buat ibu hamil ya guys ya, dimana saat itulah Angga berpikir jika saat ini ibu Sukma tengah hamil dan sebentar lagi Aksa akan menjadi seorang ayah. Dan di saat itulah Aksa pun datang, dimana saat itu Aksa sangat terkejut ya guys ya, karena saat itu Angga datang dan memeluk dirinya mengucapkan selamat kepada Aksa, karena sebentar lagi Aksa akan menjadi seorang ayah. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan kepada Angga, ayah apa, karena istrinya pun belum hamil. Tetapi Angga pun mengatakan, tetapi ini Pak Aksa tengah mencari vitamin untuk ibu hamil, apa maksudnya? Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa dirinya browsing-browsing untuk karyawannya
Yang dimana saat itulah Angga pun mengatakan bahwa Aksa begitu sangat peduli dengan kesejahteraan karyawannya ya guys ya. Dan saat itulah Angga pun mengatakan kemarin Pak Aksa dari mana, karena Sukma menanyakan dirinya. Dan dirinya pun harus terpaksa berbohong kepada Sukma bahwa mengatakan Aksa meetingnya, padahal saat itu tidak ada meeting sama sekali. Dimana saat itulah Aksa pun merasa sangat terkejut, dan ternyata Sukma mulai curiga dengan gelagatnya saat ini, karena Sukma tidak menanyakan secara langsung kepada dirinya. Guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Sukma menanyakan kepada Mita apa yang sebenarnya terjadi kepada Mita. Kenapa Mita selalu saja pingsan, dan meminta Mita untuk menceritakan semuanya jika Mita sakit ya. Dimana saat itulah Mita pun mengatakan dalam hatinya bahwa Sukma begitu sangat baik kepada dirinya ya, tetapi dirinya tidak boleh terhasut oleh kebaikan Sukma, karena bagaimanapun dirinya harus tetap menjalankan semua rencananya. Dimana saat itulah Mita pun mengatakan bahwa dirinya mungkin saja kecapean karena terlalu banyak urusan yang harus dia urusi, dan Sukma pun meminta Mita untuk menceritakan semuanya jika Mita mengalami masalah ya, karena dirinya siap akan mendengarkan semua ceritanya tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Clara Ratu Delumit mencoba untuk menguping pembicaraan Mita dan juga Sukma ya guys ya, karena saat itu Mita pun menanyakan kepada Sukma apakah Sukma ada permasalahan. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya tidak ingin menceritakan semua ini kepada siapapun, tetapi dirinya butuh teman untuk berbicara ya guys ya. Dan saat itu Sukma pun menceritakan kepada Mita bahwa ini permasalahan suaminya yaitu Aksa, karena dirinya menemukan sebuah lipstik di baju Aksa dan juga sebuah perhiasan wanita. Yang dimana saat itu Mita pun berpura-pura sangat terkejut dan berpura-pura merasa sangat panik ya guys ya. Dimana saat itu dalam hatinya sebenarnya Mita begitu sangat bahagia, dan begitu pun dengan Clara si Ratu Dedemit ya guys ya, mengatakan bahwa Sukma boleh tidak peduli dengan Mita ya, tetapi saat ini hati Sukma pasti sangat hancur dan sedih, karena saat ini Sukma kiranya sangat kacau, apalagi jika mengetahui bahwa saat ini Mita tengah hamil. Dan dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Mita bahwa dirinya tidak tahu siapakah pemilik lipstik dan juga perhiasan tersebut. Dan di saat itulah Clara pun datang, yang dimana saat itu Clara pun datang dan mengatakan kepada Sukma bahwa Sukma susah diomongin ya guys ya, dan seharusnya Sukma curiga bahwa saat ini Aksa selingkuh di belakangnya, dan Sukma tinggal mencari saja buktinya. Clara pun mengatakan kepada Sukma kenapa Sukma menjadi wanita begitu sangat bodoh ya guys ya. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Clara kenapa Clara masih di sini, padahal dirinya sudah mengatakan bahwa Clara jangan pernah ikut campur urusan rumah tangganya. Dimana saat itulah Clara pun mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya tadi sudah ingin pulang, tetapi dirinya mendengar jika Sukma curhat kepada wanita ini yaitu Mita ya guys ya, mengatakan bahwa Sukma menemukan sebuah perhiasan dan juga lipstik di baju Aksa. Apakah itu kurang membuktikan bahwa Aksa selingkuh di belakangnya? Namun di sisi lainnya saat itu Mita pun mencoba menenangkan Sukma dan mengatakan bahwa Sukma jangan terpengaruh dengan semua ucapan Clara ya, karena dirinya merasa yakin jika Aksa adalah seorang suami yang begitu sangat baik dan perhatian. Yang dimana saat itu Mita pun mengatakan masalah lipstik dan juga anting tersebut mungkin saja itu hanya kebetulan. Dimana saat itulah Clara pun mengatakan kepada Sukma bahwa Sukma harus mencari bukti tentang siapa pemilik anting dan juga
lipstik di baju Aksa tersebut. Dan saat itu Clara pun mengatakan mungkin saja Aksa setia di rumah, tetapi di luar mungkin saja Aksa tidak setia kepada Sukma, dan bisa-bisanya ada anting di baju Aksa. Apakah itu tandanya seorang lelaki yang setia? Dimana saat itulah Sukma pun mengusir Clara dari tokonya tersebut ya guys ya. Yang dimana saat itu Mita pun mengatakan kepada Sukma untuk tidak termakan semua dengan omongan Clara ya guys ya. Dimana saat itu Mita pun merasa sangat senang karena sepertinya Sukma termakan dengan semua rasukan ataupun hasutan yang diberikan oleh Clara. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.